Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmawati, NIM 123171020 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rahmat SAG MAG dan asisten dosen Pak Ferianto SPDI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makul ulumul hadis tentang yaitu kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelumnya, apa itu kedudukan hadis terhadap Al-Quran? Ada hadis itu merupakan mubayyin terhadap Al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran. Jadi itu Al-Quran itu penting. Sebaliknya, siapapun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber hukum pertama. Di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al-Quran. Kedudukan hadis di dalam Islam tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya yaitu di Quran surah Al-Harsh ayat 7, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Quran surah Al-Harsh ayat 7. Ada contoh lain selain itu, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, "Wa atiullaha wa atiur rasul wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasuli linal yalagul mubin." Artinya yaitu, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dari Allah dengan terang. Di samping itu, banyak juga ayat yang mewajibkan ketaatan kepada Rasul secara khusus dan terpisah. Karena pada dasarnya ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada dalil hadis Rasulullah yang berbunyi tentang "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina tamassaku biha." Yang artinya yaitu, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. Yaitu hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW diberi Alkitab dan Sunnah, dan diwajibkan kita berpegang teguh pada keduanya, serta mengambil yang ada pada Sunnah seperti mengambil pada Alkitab. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini ada yang tahu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada berapa? Oke, saya akan kasih tahu. Jadi jangan berlama-lama lagi.
yaitu ada 3. Bayan at-taksir yang satu, dan kedua bayan at-takrir, dan yang ketiga yaitu bayan an-nasab. Oke, marilah kita di sini mengulik satu persatu apa itu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelumnya kita itu dulu ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa sih? Gitu kan. Al-Quran sebagai sumber ajaran pertama memuat ajaran-ajaran bersifat umum, global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Disinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya seperti sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas. Nah, maksudnya itu kan dia itu fungsi hadis ini nih kan itu memperjelas gitu kan, memperjelas apa yang kita boleh lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu dan hubungannya dengan Al-Quran itu ada gitu kan. Hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kan sudah jelas di sini. Dia sudah menjelangkan yaitu bisa menafsirkan, mensyarah dan memperjelas. Nah, itu kan sudah kita tahu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang tadi 3 fungsi tadi itu. Yang pertama kan bayan at-tafsir. Nah, apa sih itu bayan at-tafsir? Yaitu adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, majmal dan masyitarak. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Contohnya itu yaitu tafsir mujmal adalah seperti hadis yang menerangkan mujmalan ayat-ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seperti kayak mengerjakan sholat, puasa, zakat. Itu kan contoh dari bayan at-tafsir mujmal. Hadisnya itu ya berbunyi seperti ini: Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya yaitu sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yaitu tentang hadis riwayat Bukhari. Dan ada juga hadisnya lain yaitu hatu ruba'atu usyri amwalikum, yang artinya berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Jadi ini kan termasuk ke dalam zakat, ya kan? Saya akan menjelaskan tentang yang kedua yaitu bayan at-takrir. Bayan at-takrir itu fungsinya itu untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dalam hal ini, hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contohnya itu ada di surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu tentang faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, karena itu barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Di atas ditakrir oleh hadis Nabi Muhammad SAW yaitu iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu fa'ta'attari'u, yaitu apabila kalian melihat berpuasalah, begitu pula apabila melihat bulan itu berbukalah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu. Contoh lainnya yaitu di Quran surah Al-Maidah ayat 6 tentang syarat sholat sah itu kan berwudu. Jadi di sini ada menjelaskan tentang itu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu iza qultum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum
wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bihurusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu, basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat Al-Quran di atas ditakrir oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddo'a. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Nah, ini kan sudah wajibkan gitu kan, berwudu dulu baru sholat gitu. Ini kan syarat dari sholat sah. Yang ketiga yaitu bayan an-nas. Secara bahasa an-nasah ini berarti yaitu membatalkan, menghilangkan, memindahkan atau mengubah gitu kan. Menurut ulama mutakadimin, yang dimaksud dengan bayan an-nasah adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian. Dari pengertian tersebut, menurut ulama itu udah setuju gitu adanya fungsi bayan an-nasah. Dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapuskan ketentuan-ketentuan dari isi Al-Quran yang datang kemudian. Jangan berlama-lama lagi, kita pada contohnya saja ya, yaitu para ulama, yaitu Rasulullah bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadis ini itu menurut mereka menasah isi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ya, di ayat 180, yaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan il wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya yaitu diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau ucapkan. Terima kasih kepada Bapak dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.